ya mungkin partisi hukum itu akan mengajukan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait ingin melakukan perubahan tersebut. Nah, kalau enggak, seandainya nanti ketika pengawasan ini ada misal di Palembang, ini para begal ini dihukum pengawasan, siapa yang mengawasinya? Nah, atau para begal ini disuruh atau para pencuri ini dihukum dengan kerja bakti atau kerja sosial di mana? Di masjid. Kalau kita berbicara soal tujuan pemidanaan, ya, itu tidak jauh-jauh dari balas dendam. Itu pada dasarnya, balas dendam. Kalau tidak tercapai, kamu dipidana penjara. Seperti itu. Berapa tahun? 2 tahun. Karena pada dasarnya, tujuan dasar dari pemidanaan itu adalah, yang pertama adalah balas dendam. Ya, itu. Yang kedua itu efek jerah. Ya. Nah, tapi dalam KUHP yang baru, itu diutamakan adalah restoratif. Ya pemerintah pasti, yang setidaknya pemerintah bisa mengurangi anggaran dari segi kebersihan. Ya, benar. Misal, yang di jalanan itu, yang nyapu, yang bersin, yang gali got, itu narapidana. Kurang dong biaya anggaran untuk kebersihan. Tapi yang jadi persoalan efektif tidak. Itu yang jadi persoalannya. Nah, kalau itu efektif, makanya di sini kan kita tidak bisa berbicara dalam waktu dekat ini apakah efektif pengawasan, apakah efektif ini kerja bakti, itu belum bisa. Tapi yang kita pikirkan sekarang, yang kita bandingkan, orang yang sudah dipenjarakan saja kadang-kadang mengulangi lagi. Apalagi ini kalau Selamat siang, bersama saya Chandra Septawijaya dalam Lentera Demokrasi. Sekarang saya sedang berada di kantor hukum ASP Law Firm yang berada di kawasan Raja Wali. Baik, sekarang kita bersama Bapak Anwar Sadat, selaku managing ya. Kita berada di kantor beliau dan akan membahas tentang perubahan KUHP lama dan KUHP baru. Kita akan menanyakan bagaimana pendapat Bapak terkait perubahan KUHP lama ke KUHP terbaru ini. Oke, terima kasih dari Lentera Demokrasi, Pak. Lentera Demokrasi yang sudah berkunjung ke kantor. Terima kasih banyak atas waktunya ke sini. Mohon maaf, mungkin kondisi kantor kita ya beginilah ya, kantor kita di sini. Oke. Kalau kita berbicara mengenai pemberlakuan KUHP yang baru, ya, itu kan berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, ini semenjak berlakunya itu, maka kita Indonesia ini pada dasarnya meninggalkan warisan Belanda mengenai KUHP yang sebelumnya. Di mana KUHP yang sebelumnya itu kan pada dasarnya kan itu kan produk daripada Belanda. Memang zaman sekarang KUHP yang baru, yang lama itu, lihat kondisi perkembangan di Indonesia ini ya memang banyak perubahan, apalagi ini masalah hukum. Nah, kalau masalah hukum ini pergerakannya itu dinamis, ya, cepat pergerakannya, dan harus melihat juga kondisi daripada masyarakat yang ada. Ya, terkait dengan pemberlakuan KUHP tersebut, ya, ada beberapa sisi yang kita mau lihat dulu, ya. Kalau KUHP yang lama, ya, KUHP yang lama itu ada 3 buku di sana, ya, ada 3 buku. Nah, sedangkan KUHP yang baru itu terdiri dari 2 buku. Artinya di sini ada 1 buku yang ditiadakan. Tapi dalam arti kalau kita melihat, walaupun 1 bukunya ditiadakan, itu tidak berarti mengurangi daripada substansi daripada, kalau kita pelajari substansi daripada KUHP itu sendiri. Apa itu? Yang terdiri dari mana? Kalau KUHP lama itu kan 3 buku. Ada yang namanya bagian umum, ya. Ada yang namanya kejahatan dan ada yang namanya pelanggaran. Nah, di situ. Nah, itu tiga buku ini itu yang tercantum di dalam buku KUHP yang lama. Sedangkan di KUHP yang baru dia hanya cuman terdapat 2 buku. Yang pertama itu mengenai tentang umum, yang kedua tentang tindak pidana. Jadi kalau di KUHP lama itu ada kejahatan, ada pelanggaran, di sini cuma ada tindak pidana. Nah, tindak pidana di sini.
Nah, jadi ada bagian umum yang mengatur, ada juga masalah bagian tindak pidana. Nah, tindak kejahatan yang disebut di dalam kejahatan dan pelanggaran ini masuk ke dalam yang namanya tindak pidana. Tindak pidana. Ya, tindak pidana di sana. Tidak ada yang perbedaan di dalam buku KUHP yang baru itu. Nah, ini merupakan pelanggaran, ini merupakan kejahatan. Itu tidak. Makanya di sini ada bagian umum yang mengatur tentang bab umum, ada yang mengatur tentang persoalan pidana. Seperti itu. Dengan adanya perubahan KUHP lama ke KUHP terbaru ini, apa Pak yang menjadi tantangan Bapak dalam menghadapi perubahan KUHP lama itu dengan KUHP terbaru? Pada dasarnya ketika diberlakukannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, ya, tantangannya sangat besar. Apalagi kita selaku praktisi hukum. Kenapa seperti itu? Karena kita memulai hal ini dari baru lagi. Ibaratnya kalau kita belajar itu dari TK lagi nih. Dari TK kelas 1 SD, 1 terus naik kelas 6, kelas 1 SMP, terus baru kita. Nah, inilah tantangan kita ini. Artinya di sini kita selaku praktisi hukum, selaku penegak hukum di sini, artinya harus belajar dulu dari awal. Jangan sampai kita ke masyarakat, ya, kita salah menafsirkan yang namanya isi pasal. Contoh, nah, kalau di dalam misal kalau selama ini kita penipuan itu kan di pasal 37 penipuan dan penggelapan kita selalu melaporkan 372 378. KUHP baru enggak lagi, enggak. Pasalnya sudah berubah, pasal berapa seperti itu kan. Artinya di sini kita jangan semerta-merta nanti kita ketemu sama orang. Nah, ini kasus saya seperti ini. Itu bagaimana? Pasal apa ini? Nanti kita tidak update, ya, tidak mengikuti yang namanya perubahan di dalam KUHP yang baru. Kita bilang, oh ibu ini penipuan, ini apa namanya itu tentang penipuan, ibu tentang penggelapan, ini diatur dalam pasal 372 378. Padahal itu kan tidak berlaku lagi pasal itu. Nah, jadi artinya di sini kita selaku praktisi hukum juga memiliki beban, memiliki tugas juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu tentang mengenai KUHP ini. Nah, apalagi dalam suatu aturan orang itu dianggap tahu. Nah, seperti kamu, misal kamu melakukan suatu dugaan tindak pidana, melakukan apa misal pencurian, saya tidak tahu pasalnya, makanya saya mencuri, itu tidak boleh. Saudara harus dianggap sebagai sudah tahu itu pasalnya. Nah, tidak ada alasan kita mengatakan bahwa sekalian tidak bisa dihukum karena saya tidak tahu pasalnya. Tidak ada ceritanya. Makanya pemberlakuan ini 3 tahun setelah disahkan, ya. Setelah disahkan baru tahun 2026 ini mulai berlaku. Artinya itu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, ya, untuk memberikan edukasi, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di tahun 2026 bahwa kita memiliki KUHP yang baru seperti itu. Di KUHP terbaru itu lebih menganjurkan restoratif justice. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini Pak, itu kan ada namanya pemidanaan. Nah, itu bisa Bapak jelaskan apa tujuan dalam pemidanaan itu? Kalau kita berbicara soal tujuan pemidanaan, ya, itu tidak jauh-jauh dari balas dendam. Itu pada dasarnya, balas dendam. Kalau tidak tercapai, kamu dipidana penjara. Seperti itu. Berapa tahun? 2 tahun. Karena pada dasarnya tujuan dasar dari pemidanaan itu adalah yang pertama adalah balas dendam. Ya, itu. Yang kedua itu efek jerah. Ya. Nah, tapi dalam KUHP yang baru itu diutamakan adalah restoratif justice, ya. Pemulihan di situ. Jadi bagaimana caranya? Apa namanya? Kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak korban itu tadi itu dapat diselesaikan secara baik. Bukan lagi tujuannya balas dendam itu kamu penjara, balas dendam. Kamu maling uang saya sekian, pokoknya kamu dihukum seperti saya puas. Pokoknya kamu tadi misalnya mencuri ataupun kalau saudara tadi melakukan penggelapan uang pada saya. Nah, saudara harus balik atau saudara dihukum. Itu kan balas dendam artinya. Ya kan? Balas dendam. Nah, seperti saya, misal saya narik rambut saudara, ya, saudara tidak senang, saudara otomatis mau narik rambut saya lagi, tidak dapat, akhirnya saudara melapor polisi, balas dendam kan artinya. Nah, itu konsep itu tidak relevan lagi di sini. Makanya
dari dulu ada namanya restoratif justice di sini, pemulihan dalam arti pemulihan di sini kita lebih mengedepankan bukan merupakan suatu kurungan tadi ya, bukan melakukan pemenjaraan itu suatu bukan tujuan, itu tujuan akhir lah pemenjaraan itu. Nah makanya di dalam pasal ini di dalam pasal 65 KUHP yang terbaru itu terdapat perbedaan lagi ya, perbedaan ancaman hukuman di situ. Nah kalau di pasal 65 KUHP itu ada beberapa jenis pemidanaan ya, ada namanya pidana penjara ya, ada namanya pembinaan tutupan, pengawasan, terus denda, kerja sosial. Nah urutan pemidanaan ini atau menentukan berat atau ringannya hukuman tersebut. Nah di sini apa sih yang menjadi yang menjadi perbedaannya? Nah KUHP yang sekarang, nah tentu ada beberapa perbedaan. Kalau dulu ada namanya tidak kenal kita namanya pengawasan itu, tidak kenal kita. Tapi yang sekarang dikenal lagi yang namanya adanya kerja sosial. Nah, tentunya bagaimana penerapan daripada kerja sosial terkait pemidanaan baru ini menurut pasal 65? Karena referensi yang saya baca, ya, saya belum menemukan bagaimana teknisnya. Nah, tapi kalau memang ada yang mengetahui, silakan bisa sharing ke saya deh. Bagaimana teknis pelaksanaan pengawasan kerja sosial yang sebagaimana yang diatur di dalam pasal 65 tersebut. Karena ini menurut saya tantangan juga bagi kita ke depannya. Ya kan? Tantangan kita bagaimana penerapan sistem pengawasan, bagaimana penerapan daripada sistem kerja sosial. Dan ancamannya itu pun harus di bawah 5 tahun. Nggak bisa misal membunuh kerja sosial. Enak benar tuh orangnya. Iya kan? Iya kan? Sudah menghilangkan nyawa seseorang kerja sosial. Saya juga mau orang membunuh orang seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, terus juga tata caranya. Memang di dalam pasal 76 itu KUHP itu diatur tata caranya di sana ya. Tentang pengawasan lamanya masa pidana. Tapi teknisnya yang saya masih bingung ini bagaimana? Tentunya ya, menurut referensi saya baca bahwa pemidanaan pengawasan ini berdasarkan putusan hakim. Hakim bisa menentukan. Seperti baru-baru ini saya lupa di Jakarta putusan pengadilan. Kalau nggak salah itu masalah ITE kalau nggak salah ya. Saya lupa juga. Di sana hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut dengan pidana pengawasan. Jadi yang bersangkutan yang selama ini masuk penjara itu dikeluarkan, diperintahkan untuk dikeluarkan. Artinya pengawasan yang diberikan ini siapa? Itu yang pertama poin. Siapa yang pengawasan? Yang kedua, siapa yang akan mengawasi? Iya kan? Siapa yang mengawasi ini orang ini? Nah, apakah ada tim? Apakah dari lembaga pemasyarakatan atau ada tim lain? Khusus. Nah, terus kerja sosial, ya, kerja sosial. Kerja sosial ini siapa yang menentukan kerja apa mereka ini? Terus setelah kerja sosial atau kerja bakti, mereka kemana? Saya belum begitu jauh mempelajari hal itu. Apakah setelah mereka kerja bakti, kerja sosial ataupun dalam pengawasan itu di rumah dia, terus memberikan melaporan seperti apa? Ini kan nanti kan menimbulkan menimbulkan problem baru, permasalahan baru ke depannya. Apa permasalahannya? Tentang pengawasan. Apakah dia itu ada anggota polisi yang diawasi situ nanti? Nah, terus tegak atau satu orang polisi terus memberikan laporan, kita kan belum tahu seperti ini. Nah, terus kerja bakti seperti apa nanti yang diberikan, aturannya apa? Karena kalau saya baca di dalam KUHP yang baru itu saya belum tahu kerja bakti seperti apa. Tapi yang jelas ya kerja pengawasan dan kerja bakti tersebut itu berdasarkan putusan pengadilan seperti itu. Penerapannya harus berdasarkan. Nah, pengertian sosial itu. Nah, memang di dalam pemidanaan yang namanya tata cara pidana kerja sosial itu ya memang ada syarat-syaratnya yang terkait dengan narapidana tersebut. Dia tidak akan mengulangi lagi, ancaman di bawah 5 tahun, adanya pengakuan dari pihak terdakwa, terus kemampuan kerjanya di mana. Nah, apa ya misal jadi pejabat-pejabat yang terkena kasus ya korupsi ataupun tidak pidana, terus diputuskan melakukan pekerjaan sosial di masjid atau di mana, enak bener tuh orang. Nah ya kan, nah artinya di sini ada tantangan ke depannya apa?
apakah dengan adanya ancaman hukuman, ya, tindak apa jenis pemidanaan pengawasan, kerja sosial, terus apa satu lagi tadi denda, apakah itu nanti akan mengurangi tindak pidana ataupun justru nanti akan meningkat ini? Kita belum tahu ini, ya belum tahu. Nah, karena sedangkan di dalam penjara aja banyak residivis. Sudah keluar dari penjara, bacok orang, begal orang, keluar sana 1 bulan, ikut lagi. Narkoba seperti itu juga. Nah, sudah masuk ke sana, keluar lagi. Sudah masuk sana, keluar lagi. Nah, artinya apa? Apakah jenis kerja sosialnya ini dalam bentuk lapangan terbuka, tempat terbuka, atau di dalam lapas seperti itu? Untuk kedepannya, Bapak sebagai praktisi hukum dalam kerja bakti atau kerja sosial ini, Pak, pemidanaan ini, itu bagaimana, Pak? Sekarang gini, kalau kita berbicaraan persoalan aturan KUHP ini, dalam KUHP sudah jelas pada dasarnya, tidak ada yang abu-abu dalam KUHP ini. Jelas, secara aturannya jelas, aturan. Namun, yang menjadi tantangan kita ke depan ini, apakah ini efektif atau tidak? Ya, makanya kita lihat ke depannya. Kalaupun tidak efektif, ya mungkin partisi hukum itu akan mengajukan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait ingin melakukan perubahan tersebut. Nah, kalau enggak, seandainya nanti ketika pengawasan ini ada misal di Palembang, ini para begal ini dihukum pengawasan, siapa yang mengawasinya? Nah, atau para begal ini disuruh atau para pencuri ini dihukum dengan kerja bakti atau kerja sosial di mana? Di masjid. Apa kita yakin? Karena seperti dari itu. story-nya kemarin. Apa kita yakin sebenarnya? Tapi yang namanya manusia tetap harus ada perubahan seperti itu. Nanti kita untuk sekarang ini kita tidak bisa berlakukan tidak bisa mengatakan apakah ini efektif atau tidak. Tetapi yang kita sampaikan ini merupakan suatu istilahnya itu sesuatu semacam kekhawatiran kita. Bagaimana penerapannya? Ya syukur-syukur kalau memang itu efektif, ya pemerintah pasti yang setidak-setidaknya pemerintah bisa mengurangi anggaran dari segi kebersihan. Ya, benar. Misal, yang di jalanan itu yang nyapu, yang bersin, yang gali got itu narapidana. Kurang dong biaya anggaran untuk kebersihan. Tapi yang jadi persoalan efektif tidak. Itu yang jadi persoalannya. Nah, kalau itu efektif, makanya di sini kan kita tidak bisa berbicara dalam waktu dekat ini apakah efektif pengawasan, apakah efektif ini kerja bakti, itu belum bisa. Tapi yang kita pikirkan sekarang, yang kita bandingkan, orang yang sudah dipenjarakan saja kadang-kadang mengulangi lagi. Apalagi ini kalau dijatuhkan hukuman. Nah, itu. Yang kita khawatir juga, yang saya khawatirkan juga selaku praktisi hukum. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Ini terjadi yang namanya akhirnya perlombaan, akhirnya kita mencari jalan pintas untuk memperoleh keadilan. Misal, nah kalau misalnya si A dihukum, misal penganiayaan dengan ancaman di bawah 5 tahun, si A ini orangnya punya uang. Nah, yang kita antisipasi jangan sampai si A ini melakukan praktek kotor. Yang seharusnya dipenjara karena dia memiliki praktek kotor tadi, akhirnya dia bisa melobi siapa, akhirnya dia bisa di pengawasan. Nah, ini harus kita antisipasi. Nah, antisipasi. Nah, hal seperti inilah yang harus kita sebagai praktisi hukum, apalagi kami di sini, kita sebagai praktisi hukum yang pada dasarnya pada dasarnya bekerja berdasarkan undang-undang advokat di sini. Pengawasan yang kami lakukan tidak bisa semaksimal gitu, nggak bisa. Nah, itu yang jadi persoalannya. Nah, kalau itu pun terjadi dan terus menerus, inilah awal daripada kehancuran daripada hukum kita. Nah, kalau ini terus terjadi. Nah, makanya di sini harus diawasi. Nah, mudah-mudahan karena para hakim kita di sini ya gajinya sudah dinaikin, tunjangan sudah dinaiki. Mudah-mudahan mereka sudah bisa bekerja secara profesional. Nah, tidak ada yang namanya praktek-praktek penyuapan di Indonesia lagi. Tidak ada yang namanya praktek-praktek pungli lagi di Indonesia ini untuk persoalan untuk mencari keadilan. Nah, apalagi sekarang. Nah, istilah orang sekarang ini no justice.
Nah, kalau tidak viral tidak perlu memberikan keadilan. Itu sudah terbukti sekarang. Ya. Salah satu contoh guru yang di Jambi, ya, di Jambi, dia seorang guru, ya, seorang guru karena apa namanya itu mendidik anaknya, mendidik anak muridnya, ya, mendidik anak muridnya, jangan rambut panjang, terus jangan dipirangi. Akhirnya apa? Yang namanya guru, ya, yang namanya guru karena wali muridnya, si murid ini tadi berbicaranya mungkin kurang sopan dan pantas, akhirnya tersenggol atau bagaimana, akhirnya orang tua daripada murid itu melaporkan dan sekarang ditingkatkan jadi penyidikan. Artinya apa? Artinya di sini hal-hal sekecil itu pun, ya, hal-hal sekecil itu bisa jadi persoalan hukum, ya, yang harusnya hal tersebut tidak pergi persoalan hukum. Nah, makanya kita selaku masyarakat ini, marilah kita sama-sama mengawasi praktek daripada KUHP baru ini. Bagaimana ke depannya? Apa yang akan terjadi? Ya, saya sih berharap ke depannya KUHP baru ini ya bisa sebagai alat daripada kita semua di sini untuk mencari keadilan. Nah, keadilan itu yang kita harus cari di sini. Karena keadilan itu tidak semerta-merta didapat di pengadilan. Keadilan itu berasal dari proses. Nah, kalau prosesnya salah, ya, otomatis hakim akan memutuskan salah. Nah, walaupun misal ada kasus si A mencuri, ya, si A mencuri, ternyata secara faktanya, secara buktinya, ya, ternyata bukan si A yang mencuri, tapi si B. Akhirnya apa? Si A diproses berdasarkan keterangan si B, keterangan si C, ya, keterangan si B, si C, akhirnya menyatakan bahwa yang bersangkutan itu si A tadi yang melakukan tindak pidana. Padahal dia tidak. Akhirnya apa? Masuk ke ranah pengadilan. Akhirnya kan pengadilan, hakim memutuskan berdasarkan bukti. Nah, kalau buktinya salah, keterangannya salah, ya kita tidak bisa menyalahkan hakim. Hakim itu ibarat koki, ya. Koki, dia mau masak apa, yang nyiapin bahan-bahannya adalah penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan. Dia yang menyiapkan hal itu ada. Nah, makanya di sini diimbangi dengan peran daripada advokat. Nah, advokat ini masakan apa misal? Masakan ini sayur lodeh, misal seperti itu ya. Yeah. Sayur lodeh berarti si jaksa sama polisi harus siapin ada yang nama santan, ada namanya terong, ada namanya sayur, macam. Nah, ini. Yeah. Ada namanya garam. Nah, dimasukinlah ke pengadilan berkas perkara ini. Sayur ini tadi dimasakin di dapur. Nah, setelah di dapur ada orang lain, itulah advokat tadi. Advokat ini bilang ini kurang asin. Nah, ini keasinan, ini kebanyakan bumbu. Berarti kita harus menambahkan bumbunya. Nah, inilah kira-kira praktek sederhana dari hukum kita. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anwar Sadat selaku praktisi hukum dan juga pimpinan kantor hukum ASP Law Firm. Di sini kita sudah berbicara banyak tadi tentang apa perbedaan KUHP lama dan KUHP baru, dan kita juga membahas tentang jenis-jenis pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Nah, jadi di dalam sini bisa kita simpulkan bahwasannya dalam KUHP terbaru ini itu kita menghadapi bermacam tantangan, tetapi Pak Anwar Sadat selaku praktisi hukum akan mengawal terus bagaimana proses dan berjalannya KUHP terbaru ini. Jadi saya Chandra Septawijaya pamit undur diri di dalam Lentera Demokrasi, siap mengawal KUHP terbaru. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.